masih 2 orang namanya ini. Belum dapat semua. Yang tidak punya Alkitabnya pun bisa dibuka. Baik, kalau sudah dapat kita bacakan bergantian. Saya mulai ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, dan seterusnya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah dapat, begini firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sama-sama. Bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan taruh hati, sebab Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, ketaatan mesti harus mati. Nah, ini kan sangat, kalau kalimat ketaatan saja sudah berat, apalagi ujungnya mati. Siapakah yang tahu tentang perjalanan hidup kita? Siapakah yang tahu tentang usia kita? Tidak ada yang tahu tentang usia kita sampai berapa lama kita boleh ada di tengah-tengah dunia ini. Justru yang dituntut oleh Alkitab, apa dikatakan? Ketaatan. Mau dibolak-balik pun tetap taat kalimatnya. Mau mundur bacanya maupun maju, tetap taat. Artinya itu adalah sesuatu keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah manifestasi sesuatu iman, perwujudan dari iman. Seberapa kuat kita tetap taat kepada setiap perintah. Nah, seperti Yosua pun mengalami suatu mandat yang harus dilakukannya, perintah yang harus dilakukannya di dalam setiap tugas yang harus dikerjakannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu kan juga jemaat MPCC yang hadir pada pagi hari ini, kita mungkin sudah melakukannya sampai batas mana. Ketaatan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketaatan itu adalah sesuatu dorongan yang harus kita kerjakan. Memang berat, tapi kalau ketaatan disertai dengan sukacita, ketaatan dengan penuh semangat, kalau kita menyadari ketaatan itu untuk apa sih kita lakukannya ini, itu akan menjadi perenungan kita. Kalau kita membuat suatu pertanyaan di dalam diri kita, maka muncullah satu ketaatan. Nah Bapak Ibu, untuk apa kita berhimpun berbondong-bondong dalam bersekutu di tempat ini? Itulah satu ketaatan yang mungkin nilai dari dunia itu kecil adanya, tapi bagi kita yang hadir dalam persekutuan ini, itu adalah satu nilai yang paling besar. Kenapa? Karena disitulah kita dibentuk semakin taat dan semakin tunduk di dalam sesuatu perwujudan iman kita. Nah,
ketaatan mesti harus mati, itu sangat sukar sekali orang dunia mau melakukannya. Tapi bagi kita orang yang percaya, dalam Prapaskah ini adalah sesuatu ujung tombak, sesuatu patokan kita. Tujuan hidup manusia adalah menaati, bahkan juga setia sampai akhir. Kan dalam kitab Wahyu mengatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir dan engkau akan mendapatkan apa? Mahkota. Bukan mahkota yang panah. Apa yang harus kita pertahankan? Apa yang harus kita rebut? Yang kita rebut adalah, yang kita pertahankan adalah iman kita. Yang kita rebut adalah bagaimana kita tetap bertahan di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai kita direbut hati kita oleh siapa? Oleh si jahat. Kita harus tahan. Yosua diperintahkan dengan berbagai perintah. Ini 3 hal. Perintah, aturan, dan janji. Ada 3 hal, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama di situ dikatakan, hal yang harus kita perhatikan adalah pemimpin itu ya ada, coba lanjut. Ada perintah, ada larangan dan juga janji. Itu yang harus dilakukan, itu yang harus ditaati. Perintah dikatakan harus memimpin bangsa itu. Dan larangan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan janji apa dikatakan? Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Kita mungkin takut untuk melangkah, kita mungkin khawatir untuk melangkah, tapi apa janji Tuhan? Dia akan menyertai kita. Yosua, karena dia belajar dari pengalaman waktu dia bersama-sama dengan Musa, tapi dia dipercayakan untuk memimpin, dipercayakan untuk taat. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Kalau satu hal itu gagal, kalau 2 hal itu gagal, perintah itu tidak dilakukannya, larangan tetap dilanggarnya, maka janji itu tidak akan berpihak kepada dia. Nah Bapak Ibu, sering sekali kita menganggap sesuatu sepele di dalam hidup kita, suatu perintah. Bahkan pemuda-pemuda, bahkan remaja, itu harus mutlak kita harus melakukan namanya ketaatan. Nah, sama halnya, perintah itu harus memimpin bangsa Israel. Engkau harus kuat, engkau harus teguh berdiri. Kita harus kuat di dalam iman. Harus kuat di dalam iman. Dan juga jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya bagaimana? Kita harus fokus kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Fokus kepada setiap tanggung jawab kita. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau ada uang kiri kanan bagaimana? Tergoda enggak? Nah Bapak Ibu, sering sekali orang mengatakan kejatuhan manusia itu semua karena dosa. Tidak. Kejatuhan manusia karena tidak taat dimulai dari mana? Digoda. Dosa tidak secara langsung, orang jatuh tidak secara langsung, tapi dimulai dari godaan. Karena dikatakan jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau apa? Beruntung. Setiap manusia siapa yang tidak suka namanya untung? Beruntung. Senang kalau kalimat namanya beruntung. Tapi bagaimana kita mendapatkan untung itu? Harus engkau setia dan taat. Harus engkau fokus kepada Tuhan. Sering sekali orang buyar hatinya, tidak fokus kepada tujuan hidupnya. Akhirnya apa? Gagal. Banyak orang menjual imannya demi apa? Demi harta. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dengan masalah hidupnya. Banyak orang yang menggantungkan dirinya kepada dunia. Kenapa? Karena tidak berdaya menghadapi persoalan. Yosua bukanlah demikian. Makanya diperintahkan engkau harus setia dan harus jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Harus engkau melakukan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam suatu ketaatan itu? Yang pertama, Bapak Ibu, kita next. Yang pertama adalah kita harus setia kepada perintah Tuhan. Kita harus setia kepada perintah Tuhan. Kita bernyanyi sampai kita merenungkan, mengeluarkan air mata. Ku mau setia sampai akhir, sampai kita mendapatkan mahkota. Nah, tapi di tengah-tengah, Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau kita mengatakan setia sampai akhir hidup kita terhadap perintah Tuhan, satu yang harus kita lakukan adalah seperti yang saya katakan,
Kita jangan menyimpang. Memang godaan paling banyak di dunia ini. Memang ancaman. Memang sering sekali kita digerogoti dengan apa? Apa yang kita imani, apa yang kita tekuni, itulah yang harus dicuri oleh sejahat. Jangan engkau mengatakan, semakin engkau percaya kepada Tuhan, semakin engkau taat kepada Tuhan. Jangan kita katakan, tidak kuat godaan. Semakin kuat godaan. Kita pernah melihat pohon yang begitu tinggi ya. Pohon yang begitu tinggi, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Tapi karena ada tumpuan dasar kita apa? Dasar kita adalah firman, dasar kita adalah Tuhan, dasar kita adalah bagaimana kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kalau kesetiaan kita, tentu orang tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya pernah mengatakan kita harus memakai topeng kuda. Topeng kuda bagaimana? Topeng kuda ini lurus, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Dia lurus, ya. Orang yang menumpanginya itu, ya, sebagai jurumudinya itu, dia harus dipukul supaya dia berjalan. Melihat arahnya, melihat tujuannya. Tujuan hidup manusia apa? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Itu akan menjadi perenungan kita. Mengapa saya harus ada di dunia ini? Mengapa saya harus taat? Ketaatan itu bukan serta-merta hanya kepada dunia, tapi ketaatan itu supaya kita beruntung, supaya kita berhasil, kita juga harus bertindak dengan hati-hati. Hidup ini jangan sembrono. Hidup ini jangan suka-suka kita, mau-mau kita. Kan lagu pujian, suka-sukamu Tuhan, ketika diatur oleh Tuhan, seberat kita melakukannya. Bapak Ibu, sering sekali jemaat tersinggung kalau diingatkan, diatur, disampaikan firman Tuhan. Tapi sebenarnya firman Tuhan ini itulah gunanya untuk mengatur hidup kita. Mengatur hidup kita. Kenapa hidup kita? Hidup kita ini cenderung namanya terus jatuh, terus tersesat matanya, hatinya. Maka supaya kau bertindak hati-hati, hendaklah kita setia kepada perintah Tuhan. Merenungkan itu firman Tuhan itu siang dan malam, kata firman Tuhan. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Paginya pun tak ada, siangnya pun tak ada, sebelum tidur pun tak ada. Jangankan firman, berdoa pun jarang-jarang. Ada jemaat yang pernah waktu saya pelayanan di atas itu, dibilang begini, Pak Martin, Om Martin, kalau saya baca firman Tuhan, kalau saya berdoa, tak masuk akal. Tapi kalau saya tidak berdoa, langsung membaca firman Tuhan, masuk akal sekali. Saya katakan ada lari-lari pula sekali. Kalau saya baca firman Tuhan tanpa berdoa, susah saya mengerti. Tapi kalau saya tanpa berdoa, baca firman Tuhan, masuk akal sekali. Yang dibaca pun tentang pembunuhan, yang dibaca pun tentang peperangan, tentang histori sejarah Israel, tak masalah. Tapi yang paling penting kalau kita merenungkan apa yang kita dengar dan apa yang sudah kita dengarkan, hendaklah kita melakukannya dengan setia, berpegang teguh kepada firman. Bapak Ibu, kita hidup karena firman. Amin. Kita hidup karena firman, bukan karena kita hidup karena makanan. Bukan karena kita hidup karena makanan materi, tapi karena hidup kita karena firman, maka kita hidup. Maka dikatakan, kalau orang setia kepada perintah Tuhan, yang taat kepada Tuhan, pasti dia tidak akan menyimpang. Kalau dia setia kepada Tuhan, pasti dia bertindak dengan hati-hati. Jangan di sini, waduh luar biasa, di sana beda. Sama katakan kepada kita semua, mimbar kita tidak di sini, tapi mimbar kita di mana? Di luar. Yang melihat kita, pemuda-pemuda, perhatikan, yang melihat kita hanya orang-orang Kristen. Tapi yang melihat kita di luar siapa? Berbagai banyak keyakinan. Dan disitulah mimbar kita. Kita harus bertindak dengan hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Apalagi diskon-diskon di mall, ya, termasuk khusus para istri-istri ya, bapak-bapak harus perhatikan. Ya. Maka harus pakai topeng kuda. Kalau ke mall istrinya dipegang terus, jangan dikasih lepas. Nah Bapak Ibu, itulah
sesuatu mandat yang harus kita lakukan, setia kita kepada Tuhan. Kita harus setia. Sebagaimana juga Tuhan setia kepada kita, kita pun harus setia. Itulah namanya horizontal. Hubungan pribadi kita dengan manusia dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itulah namanya horizontal dan vertikal. Sehingga kita selalu melambangkan salib. Untuk apa itu salib? Adalah hubungan kita. Dulunya kita jauh kepada Tuhan, ya, Allah yang imanen dan transenden, Allah yang jauh dan Allah yang dekat. Jadi sekarang Allah kita sudah dekat di hati kita, maka kita harus bagaimana? Merenungkan itu, merenungkan firman itu. Bapak Ibu, jikalau kita banyak pergumulan, cuma baca firman Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan baru. Kalau engkau malas-malas baca firman Tuhan, apalagi anak-anak sekarang ini malasnya luar biasa, maka semakin hatinya semakin jauh kepada Tuhan, semakin dingin. Maka dikatakan firman Tuhan, janganlah itu, ya, seharusnya harus ada kasih yang mula-mula terhadap Tuhan. Jangan kasih itu menjadi hamba, jangan kasih itu menjadi dingin, tapi hendaklah kasih kita itu kasih yang mula-mula, semakin hangat dan semakin bergairah. Kalau kita cinta kepada Tuhan, apa yang pernah dikatakan, kita jangan menyimpang. Sebagaimana Musa, Yosua diperingatkan tidak menyimpang dan bertindak dengan hati-hati. Bertindak dengan hati-hati. Jangan engkau mengatakan engkau kuat, engkau hebat, engkau menjalani harimu tanpa Tuhan. Saya mengatakan besoknya kamu akan jatuh. Kenapa? Karena kamu tidak bertindak dengan hati-hati. Karena kita mengandalkan dengan kekuatan kita. Sebagaimana juga tokoh-tokoh Alkitab yang taat, yang begitu setia. Next. Terus lanjut. Tokoh Alkitab taat dan tidak taat versus taat dan tidak taat. Saudaraku Abraham. Ya. Abraham ada dua. Ya. Ketika dia diperintahkan untuk meninggalkan Mesopotamia atau tanah Ur Kasdim, ya, bahkan juga dipersembahkan anaknya Ishak. Kemana dia harus pergi? Dia tidak tahu. Abraham, kamu harus pergi di tanah Mesopotamia atau di tanah Ur Kasdim.